Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Filsafat Ilmu kelas E, dengan tema Dimensi Kajian Filsafat Ilmu Aksiologi. Langsung saja, pengertian aksiologi. Aksiologi adalah studi tentang arti nilai yang sejatinya tujuan mempelajarinya adalah untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan dua aspek utama, yaitu etika dan estetika. Dalam hal ini, misalnya pertanyaan tentang apa yang pada akhirnya baik, buruk, benar, dan salah berkaitan dengan berbagai jenis etika. Sedangkan pertanyaan tentang apa yang harus dianggap seni, apa yang indah, dan isu-isu terkait yang berkaitan dengan estetika. Secara bahasa, aksiologi adalah istilah kata yang berasal dari bahasa Yunani aksios, artinya nilai, dan logos artinya ilmu. Yang dalam teoritis, nilai adalah studi filosofis tentang kebaikan atau nilai, dalam arti terluas dari istilah ini. Dari berbagai aspek, ada 4 pendekatan etika, yaitu yang pertama ada teori nilai intuitif, yang kedua ada teori nilai rasional, yang ketiga ada teori nilai ilmiah, yang keempat ada teori nilai emotif. Lalu ada aspek aksiologi. Aksiologi memunculkan 2 cabang filsafat yang membahas tentang aspek kualitas hidup manusia, yakni etika dan estetika. Yang pertama, etika. Etika adalah cabang filsafat aksiologi yang membahas tentang masalah-masalah moral. Kajian etika lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Yang kedua ada estetika. Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan, mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam satu kesatuan hubungan yang menyeluruh. Selanjutnya ada bagian aksiologi. Bramel berpendapat bahwa aksiologi bisa dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, moral conduct. Apa sih moral conduct? Moral conduct itu suatu tindakan moral. Nah, bidang ini melahirkan suatu istilah yang sering kita kenal yaitu etika. Nah, tujuan dari etika itu adalah untuk memungkinkan individu membuat berbagai pilihan di antara perilaku-perilaku alternatif. Nah, yang kedua adalah aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan atau yang bisa kita kenal dengan istilah estetika gitu kan. Nah, terus yang ketiga ada socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan atau memunculkan filsafat sosio-politik. Selanjutnya adalah fungsi aksiologi, seperti yang telah kita baca bareng-bareng yang sudah kami presentasikan. Nah, aksiologi ini mengkaji masalah nilai, terutama dalam etika dan estetika. Nah, ilmu ini memberitahu kita tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, aksiologi itu penjelasannya membahas nilai dari sudut pandang filosofis. Aksiologi terutama menentukan baik dan buruk individu dan bangsa. Itu menetapkan standar baik dan buruk. Yang selanjutnya ada aliran aksiologi. Nah, ini ada beberapa aliran. Yang pertama itu ada aliran empirisme. Apa sih aliran empirisme ini? Yaitu adalah aliran yang menjadikan pengalaman lain sebagai pengetahuan. Nah, jadi aliran empirisme ini mengandalkan pengalaman individu, suatu individu dengan cara observasi atau dengan penginderaan. Jadi apa yang kita dapat, pengetahuan apa yang kita dapat itu berdasarkan pengalaman pribadi dan dirasakan oleh semua indera kita gitu. Jadi aliran empirisme ini menolak pemikiran bahwa manusia itu sudah pintar dari lahir atau dikasih kepintaran dari Tuhan. Nah, para pemikir aliran empirisme ini menolak
pemikiran tersebut. Yang kedua ada aliran hedonisme. Apa sih itu? Aliran yang lebih dominan, meninggalkan agama atau lebih mengutamakan kesenangan saja. Bahasa mudahnya itu seperti meninggalkan urusan akhirat atau lebih ke duniawinya saja gitu kan. Pandangan hidup ini menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme ini merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Nah, yang ketiga itu ada aliran pragmatisme. Nah, apa sih aliran pragmatis itu? Nah, aliran pragmatis ini berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Nah, oleh sebab itu kebenaran sifatnya menjadi relatif, tidak mutlak. Aliran ini mementingkan kegunaan sesuatu pengetahuan dan bukan kebenaran objektif dari pengetahuan. Jadi, aliran pragmatisme ini sesuatu yang sudah paten itu harus dijadikan kebenaran gitu. Jadi tidak ada yang subjektif. Ya. Terima kasih.